Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yaitu sistem perpustakaan. Perkenalkan nama saya Saira Aprilia Maharani Putri dengan NPM 015. Perkenalkan, nama saya Almira Nursabila dengan NPM 004. Perkenalkan, saya Suma Aura dengan NPM 019. Perkenalkan, nama saya Juranisna Zafir dari NPM 018. Perkenalkan, nama saya Rosita Lina Risa dengan Menjauh di sini kami menggunakan PHP Admin. Database yang kami buat yaitu terdapat 5 tabel, yaitu tabel buku, mahasiswa, pegawai, pinjam, dan juga users. Di dalam tabel buku ini, terdapat 5 kolom, yaitu kode buku yang kami setting sebagai key, judul buku, penerbit, pengarang, dan juga tahun terbit. Lalu di sini di tabel mahasiswa, terdapat 4 kolom, yaitu NPM yang disetting sebagai primary key, nama mahasiswa, jurusan, dan juga kelas. Lalu di tabel pegawai, terdapat 3 kolom, yaitu NIP sebagai primary key, ID users di sini kami setting sebagai index, lalu nama pegawai. Di tabel pinjam, terdapat 7 kolom, yaitu ID pinjam, ID pinjam yang kami setting sebagai primary key, kode buku, NIF, NPM itu kami setting sebagai index, lalu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga kembali. Setelah itu, terdapat tabel users, dengan 3 kolom, yaitu ID sebagai primary key, username sebagai index, dan password. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelas yang bernama Libraries. Jadi kelas Libraries ini merupakan kelas yang mengkoneksikan antara database yang tadi yang di PHP Admin dengan nama perpustakaan dengan program yang ada di NetBeans ini, yaitu Java. Package Libraries, import Java connection, driver, SQL exception, lalu public class libraries, private static connection MySQL config, yaitu variabel untuk menyimpan objek koneksi database. Lalu public static connection config DB, throws SQL exception, try, string URL, user, dan juga pass. Di sini merupakan informasi URL, username, dan juga password database. Lalu driver manager, yaitu untuk mendaftarkan driver JDBC untuk MySQL. Lalu MySQL config, yaitu membuat koneksi ke database. Setelah itu sistem out println, yaitu untuk menampilkan pesan koneksi berhasil jika sukses, yaitu koneksi berhasil, atau catch sistem println, yaitu koneksi gagal, untuk menampilkan pesan koneksi gagal dan pesan kesalahan jika terjadi. Di sini saya akan menjelaskan form login terlebih dahulu. Di dalam form login account ini terdapat username dan juga password. Saya akan menjelaskan search code-nya, package libraries, import Java SQL connection, hingga Java Swing Option Pen, yaitu program menggunakan paket libraries, yaitu untuk mengimport beberapa kelas yang diperlukan, termasuk connection dari paket MySQL JDBC, kelas yang berkaitan dengan antarmuka grafis, seperti dimension, toolkit, Option Pen, dan kelas-kelas yang berhubungan dengan enkripsi dan keamanan, yaitu menggunakan message digest. Lalu public class login extend JavaX Swing JForm, yaitu mendeklarasikan kelas login yang mengextend Java Swing JFrame ini. Lalu public main menu, MM sama dengan new main menu, ini merupakan membuat objek untuk main menu dengan nama MM agar lebih mudah untuk program selanjutnya. Lalu public login, init components, yaitu inisialisasi komponen antarmuka grafis, dimension, dim, toolkit get default, toolkit get screen size, yaitu mendapatkan dimensi layar, dan di set location ini merupakan untuk menetapkan posisi frame ke layar yang berada di tengah.
Lalu private void btn login action perform di sini untuk mengatur button loginnya, yaitu string password MD5 Java menggunakan enkripsi, string SQL merupakan membuat query SQL untuk memeriksa keberadaan username dan juga password. Setelah itu ada Java SQL connection, yaitu mendapatkan koneksi ke database yang tadi, yaitu perpustakaan. Lalu Java SQL statement, STM, yaitu membuat objek statement untuk menjalankan query SQL. Java SQL result set, REST ini merupakan eksekusi query SQL dan mendapatkan hasilnya. Setelah itu if REST next, yaitu jika terdapat hasil baris data itu sudah ditemukan, maka set visible, yaitu menampilkan frame main menu. Setelah itu user menjalankan metode user untuk menampilkan data pengguna. Lalu dispose, yaitu menutup frame login. Else, JOption10 show message dialog ini merupakan menampilkan pesan kesalahan jika login tersebut gagal. Lalu catch exception A, JOption10 merupakan menampilkan pesan kesalahan jika terjadi exception. Setelah itu public static string MD5 Java, a string DJS null try message DJS MD merupakan untuk membuat objek message DJS dengan algoritma MD5. Byte hash, yaitu menghasilkan hash dari pesan menggunakan UTF-8. Lalu string builder, yaitu mengkonversi hash ke dalam format string hexadesimal. Setelah itu for byte B sama dengan hash, yaitu dan SB apa? Digest SB to string, lalu catch logger, get logger ini merupakan untuk menangani kesalahan unsupported encoding exception. Setelah itu di view login account untuk public void user try string SQL select nama ini merupakan untuk membuat query SQL untuk mendapatkan nama pegawai berdasarkan dengan username-nya. Java SQL connection, yaitu untuk mendapatkan koneksi ke database. Java SQL statement, yaitu untuk membuat objek statement untuk menjalankan query SQL. Java SQL result set, yaitu mengeksekusi query SQL dan mendapatkan hasilnya. Lalu if REST next, ambil user dan view data, yaitu jika terdapat hasil menampilkan nama pegawai di frame menu. Else system out println, jika tidak ada hasil mencetak pesan gagal login ke konsol. Lalu catch exception, yaitu sistem out println salah prosedur, itu menangani kesalahan selama eksekusi query. Lalu public static void main string args, try for Java swing U manager ini berguna untuk menetapkan tampilan look and feel ke Windows. Lalu untuk catch ini Java util logging logger ini untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat menetapkan look and feel untuk seluruh catch yang ada di sini hingga yang paling akhir. Lalu Java awt event queue info queue letter ini merupakan untuk memulai instance dari frame login ketika aplikasi dijalankan. Ini adalah desain dari pegawai form, ada name, nama, username, password, lalu ada button tambah data dan button update data. Di sini saya akan menjelaskan source code-nya. Yang pertama di sini ada public pegawai form. Dalam metode pegawai form, kita mengatur posisi frame di tengah layar dengan menggunakan dimension dan toolkit. Variabel dim dan list digunakan untuk mengukur ukuran layar dan frame, dan menggunakan rumus untuk menentukan posisi frame agar terlihat di tengah layar. Lalu ini ada main menu sama dengan new main menu. Di dalam konstruktor ini berisi apakah sedang dalam metode edit atau tambah data berdasarkan nilai properti edit pada objek main menu. Jika sedang dalam mode edit, maka yang akan muncul adalah update data dan tambah data akan tersembunyi. Sebaliknya, jika sedang dalam mode tambah data, tampilan form akan disesuaikan. Lalu di sini ada private void update pegawai. Private void update pegawai ini berfungsi untuk memanggil metode update pegawai yang mengubah informasi di tabel pegawai dan user. Sebelum disimpan, password dienkripsi dengan menggunakan fungsi MD5 pada Java ini. Lalu public void get ID,
Metode getID ini dipanggil untuk mendapatkan ID pengguna atau ID user berdasarkan NIP. Lalu di sini ada view user. Metode view user ini digunakan untuk menampilkan username pengguna berdasarkan ID yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan melakukan pencarian di database, fungsi ini menetapkan dan menampilkan username di antar muka aplikasi. Jika data ditemukan, maka akan ada pesan kesalahan dicetak. Ini memastikan tampilan yang akurat dan informasi pengguna. Lalu di sini ada public void add user. Dan lalu di sini ada public void view user. Metode view user ini digunakan untuk menampilkan username pengguna berdasarkan ID yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan melakukan pencarian di database, fungsi ini menetapkan dan menampilkan username di muka aplikasi. Jika data tidak ditemukan, pesan kesalahan dicetak. Ini memastikan tampilan yang akurat dari informasi pengguna. Lalu di sini ada public static string MD5 Java. Fungsi MD5 Java ini digunakan untuk menghasilkan hash MD5 dari sebuah string. Lalu di sini ada void add user. Proses penyimpanan data dilakukan melalui metode add user, check username, dan data add identitas. Lalu yang terakhir ada check username. Check username ini bertugas untuk mengecek apakah username yang dimasukkan pengguna sudah ada di dalam database. Jika sudah ada, maka ID pengguna atau username akan diambil dari hasil pencarian, dan informasi identitas pegawai akan disimpan menggunakan metode add identitas. Jika username belum ditemukan, maka program akan mencetak pesan gagal mendapat username di konsol. Lalu lanjut ke buku form, di sini ada package libraries. Nah, ini adalah pernyataan untuk mengimpor kelas-kelas Java yang diperlukan. Connection digunakan untuk koneksi database, dimension dan toolkit digunakan untuk mendapatkan dimensi layar, dan GOption pen digunakan untuk menampilkan kotak dialog. Lalu masuk ke public class buku from extend Java Swing JFrame, yaitu mendeklarasikan kelas buku form yang memperluas kelas Java Swing JFrame. Lalu masuk ke public buku form, yaitu adalah kode di dalam konstruktor buku form berfungsi. Lalu ada public buku form, yaitu berfungsi untuk menganalisis tampilan form buku dan mengatur propertinya. Init components adalah memanggil metode init components yang biasanya dihasilkan oleh alat desain antarmuka pengguna. Lalu ada dimension dim, itu adalah mendapatkan dimensi layar menggunakan kelas toolkit untuk menempatkan form di buku tengah layar. Lalu untuk yang di set location, itu gunanya untuk menetapkan lokasi form buku agar terletak di tengah layar. Lalu lanjut ke main menu, new main menu. Itu untuk membuat objek dari kelas main menu. Lalu untuk yang if else, itu adalah mengecek apakah atribut edit dari objek main menu bernilai true atau tidak. Nah, jika true, menampilkan tombol update data di update buku, menyembunyikan tombol tambah data di tambah buku, menonaktifkan pengeditan pada file kode buku di txt kode buku, dan mengatur judul form menjadi edit data buku. Nah, jika false, menampilkan tombol tambah data, menyembunyikan tombol update data, mengaktifkan pengeditan pada field kode buku, dan mengatur judul form menjadi tambah data buku. Lalu lanjut ke private void tambah buku action perform. Fungsi try di sini untuk menandakan bahwa kita akan mencoba menjalankan beberapa pernyataan yang mungkin menghasilkan pengecualian. Di string SQL insert into buku values ini, kondisi where berdasarkan pada nilai kode buku yang diambil dari txt kode buku. Ini menjamin bahwa kita hanya mengupdate data yang diambil dari txt kode buku, dan kita hanya mengupdate data untuk buku dengan kode buku tertentu. Lalu masuk ke Java SQL connection. Ini digunakan untuk membuka koneksi ke database menggunakan metode config. Lalu ke Java SQL prepare statement, itu untuk mempersiapkan pernyataan SQL menggunakan string SQL yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada PST execute untuk mengeksekusi pernyataan SQL untuk mengupdate data dalam database. Lalu ada GOption pen show message dialog untuk penyimpanan data berhasil.
itu untuk menampilkan pesan dialog bahwa penyimpanan datanya berhasil. Lalu ada dispose untuk menutup frame atau dialog tempat tombol update buku berada. Catch di sini adalah untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama proses update. Lalu J-Action Pen, Show Message, itu untuk menampilkan pesan kesalahan dalam bentuk dialog. Lalu masuk ke Private Void, Update Buku Action Perform. Kode ini digunakan untuk menangani aksi yang terjadi saat tombol update data di update buku diklik pada antarmuka pengguna. String SQL update buku di sini digunakan untuk mengupdate data di tabel buku berdasarkan nilai yang dimasukkan pengguna. Lalu Java SQL Connection itu untuk membuka koneksi ke database. Lalu yang Java Prepare Statement ini untuk menyiapkan pernyataan SQL. Lalu yang PSTQ itu adalah mengeksekusi pernyataan SQL untuk mengupdate data di database. G-Option Pen Show Message Dialog penyimpanan data berhasil itu untuk menampilkan pesan dialog jika penyimpanan datanya berhasil. Lalu Dispose untuk menutup frame. Catch untuk penanganan pengecualian. Lalu masuk ke public string ambil kode, ambil judul, penerbit, ambil pengarang, dan ambil tahun penerbit. Itu untuk mendeklarasikan variabel string yang ambil kode, ambil judul, ambil penerbit, ambil pengarang, dan ambil tahun terbit untuk menyimpan data yang ditampilkan. Lalu yang string itu untuk mendeklarasikan metode getter yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari masing-masing variabel. Lalu masuk ke public void view data. Itu untuk mendeklarasikan metode view data yang digunakan untuk menampilkan data yang disimpan dalam variabel-variabel di atas ke dalam antarmuka pengguna. Lalu untuk yang txt kode buku sampai txt tahun terbit ini, itu mengatur teks pada elemen-elemen antarmuka dengan nilai dari variabel-variabel yang telah diambil sebelumnya. Lalu untuk Java await event queue ini adalah cara untuk menjalankan suatu tindakan yang diperlukan Java Swing. Untuk public void run, itu adalah implementasi metode run dari antarmuka runnable. Lalu new buku form itu untuk membuat instance baru dari kelas buku form, yaitu formulir buku yang akan ditampilkan. Lalu yang terakhir yaitu set visible true, itu untuk mengatur visibilitas formulir buku menjadi true sehingga formulir akan terlihat atau ditampilkan. Selanjutnya di sini ada desain mahasiswa form. Yang pertama ada NPM, nama, jurusan, dan kelas. Di sini ada button tambah data. Di sini ada source code-nya, di mana ini bagian package dari Libraries. Importnya itu import Java, SQL Connection, sampai Java Swing J-Option, di mana ini untuk mengelola dimensi dan menampilkan pesan dialog. Kode ini memberitahukan bahwa program menggunakan kelas-kelas dari library tersebut. Kemudian masuk ke public class mahasiswa form. Di public mahasiswa form ini memberikan nama mengextend dari Java Xwing JFrame yang mana turunan dari mahasiswa form. Menunjukkan bahwa di kelas utama ini merupakan tabel untuk menambahkan atau memperbarui data-data mahasiswa yang nanti akan diinput. Di mana di sini ada tabel mahasiswa, tambah mahasiswa, set visible, kemudian txt npm, dan set edit table. Setelah itu ini masuk ke mahasiswa form, di mana mahasiswa ini menetapkan lokasi formulir di tengah layar. Konstruktor ini digunakan untuk menganalisis tabel dan menentukan apakah data yang kita tambah sudah ada atau belum di data-data sebelumnya. Kemudian ada di private void tambah mahasiswa extend performance, di mana ini pengecualian operasi yang tidak didukung. Ini memungkinkan merupakan pertanda tempat yang dihasilkan. Metode ini yang dihasilkan dari GUI tersebut, seperti tabel, panel, dan tombol atau button dari J-Option-nya tersebut.
Kemudian masuk ke private void mahasiswa, action performance. Di sini ada update mahasiswa set npm, txt get text, dan nama mahasiswa. Ketika kita menampilkan data, maka data tersebut akan muncul. Di sini ada public string get npm, public string get nama, dan public get string jurusan, di mana data-data tersebut akan diambil dari data tabel yang sebelumnya. Terus masuk ke public view data, di mana ada txt npm, nanti akan menampilkan npm yang telah kita masukkan ke tabel sebelumnya. Ini yang terakhir ada Java App Envy. Ini merupakan penutup dari hasil data yang telah kita masukkan sebelumnya. Nanti formulir yang akan kita run akan menampilkan tambah data atau update nama untuk mengizinkan pengguna untuk menambahkan data baru dan memperbarui data yang telah ada. Selanjutnya, pada pinjam form. Di sini terdapat ada label kode buku, NIP, dan NPM, yang nanti akan muncul hasil kode bukunya, NIP, dan NPM juga. Lalu ada button cek data, tambah data, dan update data. Masuk ke source-nya. Yang pertama ada package libraries. Baris bernama ini mendeklarasikan tempat penyimpanan kelas-kelas yang terkait untuk menjaga struktur kodenya. Kemudian baris berikutnya ada import. Ini mengimpor kelas-kelas paket dari paket Java-nya sendiri yang akan digunakan seperti connection untuk koneksi database dan goption untuk menampilkan dialog pesan. Masuk ke deklarasi pinjam formnya yang merupakan kelas utama untuk antarmuka pengguna peminjaman buku. Konstruktor kelas ini menganalisis komponen GUI atau Graphic User Interface dan menengahkan frame di tengah layar, dan juga memeriksa mode edit dari main menu untuk menyesuaikan tampilan tombolnya. Lalu ada metode view mahasiswa, lalu ada view pegawai, dan view buku. Ini masing-masing digunakan untuk nama mahasiswa, pegawai, dan judul buku berdasarkan NIP, NPM, dan kode buku yang dimasukkan sesuai kode yang ada. Lalu ke cek data action, ini dipanggil saat tombol cek data ditekan untuk mengatur teks beberapa pada kolom yang menjadi nol dan menampilkan data dari database ke dalam kolom teksnya. Next, ada metode tambah pinjam action, dipanggil saat tambah data ditekan. Ini menghitung tanggal pengembalian dalam 3 hari atau dari tanggal lain dari tanggal saat ini dan menambahkan data peminjaman buku dari database. Terakhir ada metode yang mencakup pembaruan dari database atau update pinjam action yang terkait dengan query SQL-nya. Metode ini menggunakan koneksi database, menyiapkan pernyataan SQL-nya, lalu mengeksekusi query-nya dan menampilkan pesan kesuksesan sebelum menutup form. Lalu di sini ada public string, ambil kode, ambil NIP, ambil NPM, dan ambil lead. Ini merupakan titik masuk dari utama aplikasinya. Ini mengatur tampilan dan aplikasi nuansanya, kemudian membuat objek dari kelas pinjam form dan menampilkannya. Terakhir, ada beberapa metode lain seperti view pegawai, view buku, dan main menu, yang masing-masing berfungsi menampilkan nama pegawai, judul buku, dan metode edit dari menu utamanya. Lalu di sini ada search untuk mencari data dari hasil peminjaman. Lalu ada button peminjaman, buku, mahasiswa, pegawai, dan arsip. Terdapat juga button untuk mendapatkan file data, tambah, mengubah file data edit, menghapus, selesai, dan refresh. Selanjutnya masuk ke main menu Java atau formnya. Di sini ada sistem perpustakaan atau aplikasi perpustakaan, terdapat nama pegawai, button logout, lalu ada tempat untuk search data, lalu ada button peminjaman, buku, mahasiswa, pegawai, arsip, dan juga ada button tambah, edit, hapus, selesai, dan refresh. Lalu di sini ada hasil dari datanya yang berbentuk tabel.
Masuk ke source code-nya. Di sini ada private void button pinjam mouse. Metode ini digunakan atau berfungsi sebagai respon terhadap klik mouse pada tombol peminjaman dalam antarmuka pengguna. Di dalam metode ini beberapa tindakan dilakukan untuk mengolah tampilannya dan perilaku tombol panel. Berikut ada beberapa datanya. Pertama, terdapat pemanggilan fungsi ganti warna yang bertujuan untuk mengubah warna tombol peminjaman. Meskipun informasinya tidak dijelaskan di sini, di dalam kode umumnya ini melibatkan pengaturan properti warna tombol seperti set background dan memberikan efek visual. Lalu selanjutnya ada reset warna. Ini dipanggil untuk mengembalikan warna tombol lain ke bentuk awal. Lalu ada tampilkan panel, digunakan untuk menampilkan panel peminjaman. Ini memungkinkan melibatkan penggunaan properti panel seperti set visible agar terdapat di antara antarmukanya pengguna. Lalu ada sembunyikan panel seperti arsip, buku, mahasiswa, dan pegawai. Digunakan untuk menyembunyikan panel-panel lain. Ini dapat diimplementasikan dengan mengatur properti set visible pada panel-panel yang tidak ingin ditampilkan. Terakhir ada fungsi aktifkan tombol, button down, button edit, dan button add. Bertanggung jawab untuk mengaktifkan tombol down, edit, dan add. Ini dilakukan dengan mengatur properti set enable agar tombol-tombol tersebut dapat digunakan. Secara keseluruhan, metode button pinjam mouse klik ini menggunakan tampilan interaksi antarmuka pengguna, termasuk pengaturan warna tombol, penampilan, dan pembunyian panel, serta mengaktifkan tombol-tombol tertentu. Implementasi lebih rinci berfungsi tergantung pada konfigurasi visualnya. Lalu lanjut ke yang buku. Nah, untuk lihat codingannya ke event, mouse. Nah, masuk ke private void btn buku mouse klik. Blok kode tersebut adalah metode yang dipanggil ketika tombol button dengan nama btn buku diklik menggunakan mouse. Lalu new color di sini adalah untuk memanggil metode new color dengan argumen btn buku. Metode ini digunakan untuk mengubah warna tombol btn buku. Lalu reset color btn pinjam itu untuk memanggil reset color dengan argumen btn pinjam. Metode ini digunakan untuk mengembalikan warna tombol btn pinjam ke warna semula. Begitu juga dengan reset color btn arsip, reset color btn pegawai. Lalu masuk ke buku set visible true. Nah, ini gunanya untuk mengatur visibilitas objek buku menjadi true. Lalu masuk ke arsip set visible false. Pinjam set visible false, mahasiswa set visible false, pegawai set visible false. Nah, itu untuk mengatur visibilitas objek arsip, pinjam, mahasiswa, dan pegawai menjadi false. Ini untuk menyembunyikan antarmuka atau komponen yang terkait dengan objek-objek tersebut. Lalu ada btn down, btn edit, dan btn add true. Nah, itu ada untuk mengatur status aktivasi enable tombol btn down, btn edit, dan btn add. Nah, tombol btn down dinonaktifkan false, sementara tombol btn edit dan tombol enable down add diaktifkan true. Selanjutnya masuk ke button mahasiswa. Nah, source code-nya yaitu yang pertama ada new color, yang dimana mempunyai fungsi untuk mengubah warna atau tampilan tombol yang telah diberikan. Adapun juga reset color btn arsip, reset color btn pinjam, reset color btn buku, dan reset color btn pegawai yang sama-sama mempunyai fungsi untuk mengembalikan warna atau tampilan tombol tertentu di kondisi default seperti sebelumnya. Detail implementasi fungsi ini tidak diberikan. Selanjutnya ada arsip.set visible false, di mana tombol ini mendeklarasikan seperti btn pinjam, btn buku, dan btn pegawai, yang dimana mengembalikan warna dan tampilan tombol-tombol ke dalam warna yang telah di default. Arsip.set visible sendiri yaitu untuk menyembunyikan panel arsip. Mahasiswa set visible menampilkan panel mahasiswa, pinjam.set visible untuk menyembunyikan panel pinjam, panel buku, dan panel pegawai. Dan yang terakhir ada
BTN Down, BTN Edit, dan BTN Add, yang dimana untuk mengaktifkan edit dan add. BTN ini button ini mengelola beberapa tindakan ketika tombol untuk menampilkan data mahasiswa diklik, termasuk perubahan warna tombol, menyesuaikan tampilan panel-panel, dan mengatur keadaan tombol-tombol lainnya. Lalu di sini ada button pegawai. Eh, Button pegawai ini ketika ditekan atau diklik, maka tombol tersebut akan berubah warna, sementara tombol-tombol lainnya kembali ke warna aslinya. Tampilan yang muncul di layar berisi data pegawai, sedangkan data yang lainnya disembunyikan. Lalu, tombol down dinonaktifkan, sehingga pengguna tidak bisa menyimpan perubahan, namun tombol edit dan add diaktifkan untuk pengelolaan data pegawai. Intinya, membuat tampilan dan kontrol tombol fokus pada pengelolaan data pegawai. Untuk button arsip, private void BTN arsip mostly ini merupakan untuk mengatur tampilan tombol button arsip aktif atau terpilih. Lalu new color BTN arsip yaitu new color digunakan untuk mengubah tampilan tombol BTN arsip. Lalu reset color mahasiswa, pinjam, buku, dan juga pegawai, yaitu reset color digunakan untuk mengembalikan tampilan tombol-tombol lainnya ke kondisi awal. Lalu mahasiswa set visible, arsip, pinjam, buku, dan juga pegawai ini menyembunyikan beberapa panel atau elemen GUI yang tidak bukan. Lalu BTN dan edit dan juga add set enable false yaitu menonaktifkan beberapa tombol yang tidak diperlukan. Lalu load table arsip ini digunakan untuk memuat atau memperbaharui tabel pada panel arsip dengan data terkini. Lalu masuk ke button tambah. Jadi button tambah ini, ketika diklik, program akan mengecek tampilan yang sedang aktif. Jika sedang melihat data mahasiswa, jendela penambahan data mahasiswa akan muncul. Namun, jika sedang melihat data peminjaman, program akan menampilkan informasi ini. Untuk tampilan data buku, jendela penambahan informasi buku akan muncul. Jika sedang melihat data pegawai, jendela untuk menambahkan informasi pegawai akan tampil. Sedangkan jika tidak ada tampilan yang terlihat, program akan mencetak pesan tidak bisa membuka. Jadi tombol ini berfungsi membuka jendela yang sesuai dengan tampilan yang sedang aktif, memudahkan pengguna untuk menambahkan data baru sesuai dengan jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk button editnya. Private void BTN edit action yaitu mengatur button edit, lalu edit sama dengan true yaitu mengatur variabel edit menjadi true. If mahasiswa visible merupakan pengecekan kondisi terkait tampilan dan pemilihan data pada tabel. Mahasiswa form MF yaitu jika tampilan mahasiswa aktif dan baris tabel mahasiswa dipilih, maka MF set visible true yaitu menampilkan form mahasiswa form. Integer tabel data TB mahasiswa get select row ini merupakan untuk mendapatkan indeks baris yang dipilih pada tabel mahasiswa. Lalu MF ambil NPM, nama, jurusan, dan juga kelas. Ini merupakan untuk menetapkan nilai dari tabel ke variabel-variabel pada form mahasiswa form. Setelah itu MF view data, yaitu menampilkan data pada form. Lalu else if pinjam is visible, string kode buku null NPM, null NIP sama dengan 0, yaitu jika tampilan pinjam aktif dan baris tabel pinjam dipilih, maka if set visible sama dengan true, yaitu menampilkan form pinjam. Lalu integer tabel data sama dengan TB pinjam, yaitu mendapatkan indeks baris yang dipilih pada tabel pinjam. If ambil ID, yaitu menetapkan nilai dari tabel ke variabel-variabel pada form pinjam form. Lalu try string SQL select bintang from pinjam. Ini merupakan untuk mendapatkan informasi peminjaman dari database. Lalu while res next itu menyimpan informasi peminjaman ke variabel.
Setelah itu catch exception E yaitu untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama pengambilan data. If ambil kode buku NPM yaitu menetapkan nilai pada objek pinjam form. Lalu if view data, view buku, view mahasiswa, view pegawai yaitu untuk menampilkan data pada form. Setelah itu else if buku form BF sama dengan new buku form, yaitu jika tampilan buku aktif dan baris tabel buku dipilih, maka BF set visible true menampilkan form buku form. Lalu integer tabel data, TB buku get select row, yaitu mendapatkan indeks baris yang dipilih pada tabel buku. BF ambil kode judul penerbit, pengarang, dan tahun penerbit. Ini untuk menetapkan nilai dari tabel ke variabel pada form buku form. Setelah itu BF view data, yaitu menampilkan data pada form. Else if pegawai form PF new pegawai form, yaitu jika tampilan pegawai aktif dan baris tabel pegawai dipilih, maka PF set visible true menampilkan form pegawai. Integer tabel data mendapatkan indeks baris yang dipilih pada tabel pegawai. Lalu PF ambil NIP dan nama, itu untuk menetapkan nilai dari tabel ke variabel-variabel pada form pegawai form. Setelah itu PF view data yaitu menampilkan data pada form. Else the option pen show message dialog jika tidak ada tampilan aktif atau tidak ada baris tabel yang dipilih. Lalu kita masuk ke button hapus. Nah, di sini metode button delete action performed ini dijalankan saat tombol delete diklik. Pertama-tama dilakukan pemeriksaan kondisi untuk memastikan panel sedang terisi. To is stable. Apakah ada baris yang terpilih di tabel terkait? Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka langkah-langkah selanjutnya akan dijalankan. Selanjutnya, sebuah query SQL dibuat untuk menghapus data dari tabel. Dalam contoh ini, query tersebut adalah delete from mahasiswa where NPM, yang berarti menghapus data mahasiswa berdasarkan NPM-nya. Setelah itu, dilakukan koneksi data ke database Java SQL dari eksekusi query yang mengisi parameter NPM menggunakan nilai dari baris yang dipilih dari tabel. Jika proses penghapusan data berhasil, akan muncul pesan informasi bahwa data berhasil dihapus. Jika terjadi kesalahan, pesan tersebut akan ditampilkan. Terakhir, jika proses penghapusan selesai, dilakukan pembaruan tabel terkait memanggil fungsi. Langkah-langkah tersebut diulangi dalam kondisi-kondisi yang sesuai dengan panel-panel yang mungkin terlihat pada saat itu, seperti pinjam, arsip, buku, dan pegawai. Masuk ke button selesai. Nah, ada private void, btn, dan action perform. Lalu yang di if pinjam is visible, itu untuk memulai blok kondisional if yang akan dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Lalu ada in tabel data, itu ada di mana jika kondisi pada baris sebelumnya terpenuhi, lalu bisa mendapatkan indeks baris yang dipilih dari tabel TB pinjam dan menyimpannya dalam variabel tabel data. Lalu masuk ke string SQL, yaitu membuat pernyataan SQL untuk mengupdate data dalam tabel pinjam. Lalu masuk ke Java SQL connection digunakan untuk membuka koneksi ke database menggunakan metode config. Untuk Java SQL prepare statement itu untuk mempersiapkan pernyataan SQL dengan menggunakan koneksi yang telah dibuat. PST set string gunanya untuk mengatur parameter pertama dari pernyataan SQL. Lalu masuk ke PST execute untuk mengeksekusi pernyataan SQL untuk mengupdate data dalam database. G-option pen show message dialog. Message-nya itu yaitu buku telah dikembalikan. Itu untuk menampilkan dialog pesan informasi bahwa buku telah dikembalikan. Lalu catch ke exception itu untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi SQL dan menampilkan pesan kesalahan. Terakhir ke load table pinjam itu untuk memanggil metode load table pinjam untuk memperbarui tabel TB pinjam setelah proses pembaruan selesai. Blok kode ini mengimplementasikan fungsi untuk menandai bahwa buku telah dikembalikan dalam database berdasarkan pemilihan dari tabel TB pinjam pada antarmuka pengguna. Masuk ke BTN refresh action performance, di mana di sini ada if mahasiswa.is visible, di mana memeriksa apakah panel mahasiswa sedang ditampilkan. Jika iya, maka fungsi load table mahasiswa untuk memuat kembali dalam tabel mahasiswa. Kemudian ada else if pinjam, memeriksa apakah panel pinjam sedang ditampilkan. Jika iya, maka fungsi load table pinjam
untuk memuat kembali data dalam tabel peminjaman. Kemudian else if data buku. Apakah panel buku sedang ditampilkan? Jika iya, maka fungsi load table buku akan memuat kembali pada tabel buku. Else if pegawai.is visible memeriksa apakah panel pegawai sedang ditampilkan. Jika iya, maka tampilan fungsi load table pegawai untuk memuat kembali data dalam tabel pegawai. If else arsip.is visible memeriksa apakah panel arsip sedang ditampilkan. Jika iya, maka fungsi load table arsip untuk memuat kembali data dalam tabel arsip. Yang terakhir ada else system out.printin, yaitu sedang ditampilkan, maka akan mencetak pesan tidak bisa membuka. Lalu di sini ada button search. Lalu di sini ada button search. Di sini ada private void search arsip. Yang pertama, metode search arsip ini digunakan untuk mencari data peminjaman yang sudah dikembalikan. Pencarian dilakukan berdasarkan ID peminjaman, judul buku, NIP pegawai, NPM mahasiswa, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu ada private void search pinjam. Metode search pinjam ini memiliki fungsi serupa dengan search arsip, tetapi khusus untuk menerima data peminjaman yang belum dikembalikan. Lalu, private void search pegawai ini digunakan untuk mencari data pegawai berdasarkan NIP dan nama pegawai. Lalu ada search buku, bertugas mencari data buku berdasarkan kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, dan tahun terbit. Lalu ada search mahasiswa. Metode search mahasiswa dilakukan pencarian data mahasiswa berdasarkan NPM, nama mahasiswa, jurusan, dan kelas. Jadi, setiap bagian menggunakan sebuah model tabel atau default table model untuk mengorganisir dan menampilkan hasil pencarian dalam bentuk tabel pada antarmuka pengguna. Proses pencarian ini memanfaatkan query SQL untuk mengambil data dari basis data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hasil pencarian kemudian ditampilkan pada tabel pada antarmuka pengguna. Pencarian ini memungkinkan pengguna untuk memfilter data berdasarkan kata kunci yang dimasukkan, memudahkan mereka dalam menerima informasi yang diperlukan. Di sini yang terakhir ada button logout. Yang terdapat di dispose, di mana dispose ini menutup frame atau jendela dengan menggunakan perintah ini berfungsi untuk menutup tampilan atau form yang sedang aktif. Kemudian ada login untuk membuat objek baru dari kelas login. Kelas ini merupakan bagian dari program yang lebih besar dan berisi logika untuk halaman login. Dan yang terakhir ada l.setVisible, yang dimana menjadikan frame atau jendela yang terkait dengan objek menjadi terlihat atau ditampilkan di layar. Ini berarti jendela login akan muncul setelah menutup jendela saat ini. Jika ketika logout diklik, jendela saat ini akan ditutup dan jendela login akan ditampilkan. Ini umumnya digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk mengarahkan pengguna dari satu tampilan atau halaman ke tampilan halaman lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk hasil running-nya kita tampilkan di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.